yang biasanya simak video aku tentang alur film atau sinopsis dari sebuah drama, tapi kali ini aku mau ceritain kisah yang penuh dengan cerita inspiratif. Dan hari ini kita mau ngobrolin satu lagi tokoh inspiratif umat muslim yang kalian semua pasti kenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siap-siap ya, karena kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ini penuh dengan inspirasi dan pelajaran yang berharga dan layak untuk kita jadikan tauladan. Yuk kita mulai. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Nama aslinya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi kita lebih akrab dengan panggilan nama Abu Bakar. Abu Bakar berasal dari keluarga Quraisy atau dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Abu Quhafa dan ibunya bernama Ummu Khair Salamah. Keluarga Abu Bakar ini cukup terhormat loh, karena suku Quraisy ini kan memang suku yang terpandang di Mekah pada waktu itu. Memang dari kecil beliau ini sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang respect sama beliau, yang hormat sama beliau. Nah, Abu Bakar ini salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Apalagi pas Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Abu Bakar inilah satu-satunya orang yang langsung percaya dan masuk Islam seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Inilah kenapa beliau akhirnya diberi gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu jujur atau yang selalu membenarkan. Selama masa awal dakwah, Abu Bakar selalu mendukung Nabi Muhammad dalam hal apapun. Nah, ada cerita seru nih pas waktu Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini hijrah dari Makkah ke Madinah karena dikejar-kejar sama suku Quraisy. Nah, akhirnya mereka berdua bersembunyi di gua Sur. Karena mereka udah hampir ketahuan dan kaum Quraisy sudah mulai mendekat dengan gua Sur yang tempat mereka sembunyi, Abu Bakar kan panik dan khawatir, ketakutnya Nabi Muhammad nanti dicelakain sama kaum kafir Quraisy. Nah, tapi dengan bijak Nabi Muhammad langsung menjawab untuk menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, yang mana ayat itu dicantumkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Madinah, Abu Bakar terus menjadi pendukung setia Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, umat Islam bingung dan sedih nih. Abu Bakar tetap berusaha untuk tampil bijaksana. Beliau berusaha menenangkan umat Muslim waktu itu dengan berkata, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak pernah mati. Ada fakta-fakta menarik tentang Abu Bakar yang belum banyak yang mengetahui, dan kita akan ngebahas satu persatu. Yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang membebaskan seorang budak yang bernama Bilal bin Robah, yang mana kita kenal bahwa Bilal bin Robah ini adalah muazzin pertama umat muslim. Dan bukan cuma Bilal aja yang dibebaskan dari perbudakan, tetapi banyak budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar karena Abu Bakar tidak tahan melihat siksaan-siksaan yang diterima oleh para budak yang telah masuk Islam. Akhirnya Abu Bakar membeli kebebasan para budak itu dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar adalah sosok yang sangat dermawan. Nah, kita semua tahu bahwa Abu Bakar ini dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Bahkan semua kebutuhan umat muslim dan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam itu hampir semua di-cover oleh kekayaan Abu Bakar. Jadi kekayaan Abu Bakar ini benar-benar disyarukan untuk kejayaan umat muslim. Nah, ada lagi kisah Abu Bakar di waktu perang Uhud. Karena waktu perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah ya. Umat muslim sudah mulai kalang kabut semuanya tuh, pada berlari-larian mundur. Tapi Abu Bakar tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Rasulullah agar Rasulullah tidak cedera terlalu banyak. Beberapa kisah di atas menunjukkan betapa mulianya karakternya Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana beliau bisa menjadi sosok pemimpin dapat dijadikan tauladan dalam keimanan, keberanian, keadilan, dan kemanusiaan.
Abu Bakar sering menangis ketika lagi membaca Al-Quran. Saking khusyuknya, saking mendalami isi dari Al-Quran, dari setiap ayat-ayatnya Al-Quran, Abu Bakar dengan hatinya yang lembut selalu meneteskan air mata. Bahkan ada waktu di mana beliau pernah ditolak untuk menjadi imam di suatu jamaah karena ketika mengimami sholat, Abu Bakar itu selalu terisak menangis karena takutnya mempengaruhi jamaah lain. Jadi alangkah lebih baik jangan Abu Bakar yang mengimami. Lanjut, fakta menarik tentang Abu Bakar yaitu beliau ini hafal banget silsilah keluarga di bangsa Arab waktu itu. Hal ini sangat berguna bagi umat muslim dalam memecahkan konflik antar suku. Karena di Jazirah Arab waktu itu kan sukunya banyak ya. Jadi Abu Bakar ini hafal semua silsilah suku-suku di sana. Jadi ketika ada masalah, ada konflik, Abu Bakar selalu menjadi penengahnya untuk bernegosiasi dan berdiplomasi. Lanjut, fakta menarik tentang Abu Bakar yaitu beliau adalah orang pertama yang melaksanakan khutbah umat muslim. Nah, Abu Bakar ini adalah orang yang pertama secara terbuka berdakwah menyampaikan khutbah di depan umum di Mekah pada waktu itu. Karena orang lain belum berani untuk secara terang-terangan berdakwah di muka umum. Tapi Abu Bakar berdiri paling depan untuk melaksanakan khutbah di depan banyak orang. Termasuk beliau tidak takut untuk menghadapi ancaman dari kaum Quraisy. Abu Bakar disebutkan bahwa beliau ini sangat sederhana dalam gaya hidupnya. Padahal Abu Bakar ini kan kaya banget ya, tapi kehidupan Abu Bakar ini cukup sangat sederhana. Nah, setelah menjadi khalifah, beliau tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana itu dan tidak bermewah-mewahan padahal dia menjadi seorang pemimpin. Bahkan sampai beliau wafat, tidak banyak harta yang beliau tinggalkan untuk anak cucunya. Abu Bakar juga berperan dalam menyusun mushaf Al-Quran. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar ini, khalifah pertama yang beliau punya ide untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf. Karena pada waktu itu kan Al-Quran ditulis masih berceceran, kayak ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit pohon. Nah, waktu kekhalifahan Abu Bakar, beliau punya ide untuk dikumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan dan dijadikan dalam satu mushaf. Oke, beberapa fakta itu menunjukkan betapa luar biasanya karakter Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana beliau menjadi tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik beliau sebagai sahabat, sebagai pemimpin, ataupun sebagai seorang muslim. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, beliau berhasil mengatasi beberapa pemberontakan dan menjaga persatuan umat muslim pada waktu itu. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi dan sebelum beliau meninggal, Abu Bakar sudah menunjuk khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Karena menurut beliau Umar bin Khattab lah orang yang paling tepat untuk memimpin umat muslim selanjutnya. Setelah kita ngobrolin banyak tentang Abu Bakar As-Siddiq, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Abu Bakar ini adalah contoh tauladan yang baik dalam segala hal, baik dari keimanan, keberanian, dan juga kepemimpinan. Nah, kisah hidup beliau ini ngajarin kita tentang pentingnya jujur, teguh hati, dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Oke, itulah kisah inspiratif dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat bikin video-video baru lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.